ada salah satu aktivis di Jawa Timur yang pekerjaannya suka demonstrasi sebagai korlap aksi di mana-mana kalau ada buruh sedang memperjuangkan nasib, lalu ada Mas Syahril di sana. Nah, malam hari ini saya ingin coba mengeksplor, pengen tahu lika-liku perjalanan spiritualnya Mas Syahril seperti apa, sehingga itu menjadi inspirasi bagi teman-teman muda untuk giat berspiritual dengan baik dan benar. Monggo Mas Syahril. Baik, terima kasih Mas Indra. Kali ini teman-teman, pertama-tama saya ucapkan salam budaya Rahayu. Ya, berkaitan dengan pertanyaannya Mas Indra tadi, saya hanya ingin bercerita pengalaman tentang spiritual yang saya alami. Dan spiritual itu sangat, menurut saya Mas Hendra, sangat luas dan sangat kompleks, dan pribadi masing-masing menemukan nilai spiritual sendiri. Nah, semenjak itu saya menginjak usia setelah keluarga ya. Setelah keluarga ini saya memang benar-benar merasakan bahwa kok saya ini merasa lebih jauh terhadap keesaan Tuhan. Akhirnya awalnya itu saya mampu bekerja KFC, kan di restoran gitu kan. Selama 16 tahun ini saya merasakan bahwa kok waktu saya dihabiskan di sini, padahal usia saya masih muda. Jadi pekerjaan formal itu telah membendung saya untuk mendekatkan kepada nilai spiritual itu. Nah, akhirnya saya memilih untuk memberanikan diri, terutama yang pertama saya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Akhirnya saya punya pengalaman itu, dan ini sangat berat pilihannya, yaitu saya keluar dari pekerjaan itu, dan akhirnya saya memilih untuk sedikit mengenal dan mendekatkan dengan satu hal yang namanya spiritual. Nah, waktu itu saya memang ada satu guru di Surabaya gitu kan. Nah, yang paling menarik adalah ketika waktu itu medianya adalah yang awal dulu itu medianya adalah Istighosa. Jadi Istighosa itu ketika itu saya adalah orang yang paling muda kalangan murid yang diemban oleh guru saya. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah ketika itu saya merasa kaget dan saya merasa tidak percaya sekali ketika pada saat momen Istighosa itu memang saya datangnya terlambat. Jadi Istighosa itu awalnya dimulai jam 12 malam. Nah, jam 12 malam itu saya terlambat hanya 15 menit dari waktu yang kebiasaan teman-teman lakukan. Nah, tanpa sepengetahuan teman-teman yang sudah mulai Istighosa tadi, itu saya duduk di sebelah guru saya, tapi guru saya tidak tahu kalau saya hadir dengan waktu yang terlambat. Nah, pada saat selesai Istighosa itu saya tidak minta dan saya tidak tahu apa-apa. Ternyata guru saya itu kaget. Ketika itu dia menyongkok 2 orang. Waktu Istighosa selesai itu dia bilang, di belakang pilar itu siapa? Ada salah satu muridnya guru saya itu namanya Mas Bagus. Nah, satu orang itu namanya Mas Bagus akhirnya diberi pengertian bahwa besok ketemu kamu harus bawa kembang setaman. Nah, suruh datang ke menghampiri guru pada saat petonnya Mas Bagus itu sendiri, jadi tidak sama yang lainnya. Terus yang kedua, dia menengok di sebelah kiri tangannya, ternyata di situ ada saya. Itu Mas Indra. Nah, ketika menariknya waktu itu saya ingat, saya juga dikasih tugas yang sama dengan Mas Bagus, yaitu pada saat weton saya, tirong saya disuruh bawa kembang setaman. Nah, saya belum tahu apa maksudnya yang disampaikan oleh guru itu. Nah, akhirnya sudah
tidak usah saya ambil pusing, yang penting saya ngikuti aja perintahnya. Nah, pada saat weton itu saya datang ke guru saya, itu saya ternyata waktu itu dikasih media bahwa itu proses menancapkan satu hal ke dalam diri saya. Nah, pada saat istighosa berikutnya itu saya datang kembali, kemudian ada salah satu muridnya guru saya itu tanya, kemarin kenapa 2 orang itu kok sangat eksklusif pada saat kegiatan minggu kemarin. Nah, baru ini guru saya mengatakan bahwa 2 orang ini pada saat acara kemarin itu ketiban warid, bahasanya itu warid. Jadi saya juga tidak paham kalau 2 orang itu salah satunya saya itu ketiban warid. Akhirnya saya browsing ke Google. Nah, ternyata setelah browsing itu warid itu pengertiannya adalah orang yang pada saat titik khusyuk, dan di situ ternyata saya 2 orang itu ibaratnya Surabaya ngomong keceblokan sinar. Jadi pada saat acara itu ada 2 sinar, kata guru saya, itu turun dari atas dan menjatuhi 2 orang ini, salah satunya saya. Nah, ternyata itu warid. Nah, warid itu ternyata ya pengertiannya waktu saya browsing Google seperti itu. Nah, itu pengalaman pertama kali saya menginjak spiritual itu begitu, Mas Hendra. Terus berjalannya waktu, saya kan punya perjalanan spiritual pribadi dan tentu sama dengan teman-teman. Nah, seketika itu ada salah satu teman saya, namanya ya orang terkenal lah di Surabaya, yaitu Mas Andi Peci gitu ya, Mas Andi Bonek ini. Nah, itu salah satu teman saya lama, mulai tahun 2001 itu saya sudah mengenalnya. Nah, pada saat itu saya diajak, tujuannya teman saya ini mengajak saya, tujuannya adalah karena saya bisa nyopir, setir mobil. Nah, teman saya ini punya kegiatan, dia mau berangkat ke Candi Penataran. Jadi Candi Penataran itu ada agenda khusus. Ternyata di situ ada ritual-ritual Jawa yang dilakukan pada acara itu. Nah, saya itu disuruh nyetir mobilnya teman saya ini untuk mengantarkan ke lokasi Candi Penataran. Nah, ternyata yang menarik di situ adalah acara galungan. Jadi galungan itu acara besar, salah satunya orang Jawa. Lah, mau nggak mau karena saya karena saya terlibat perjalanan itu, akhirnya saya mengikuti prosesi kegiatan itu. Kalau nggak salah itu galungan. Ternyata itu acara besarnya orang Jawa. Nah, ternyata di situ agendanya adalah semedi bareng. Itu Mas. Jadi semedi bareng. Nah, kita ini bersama semua rombongan undangan yang sudah diundang tadi. Lah, saya itu punya pengalaman spiritual menarik ketika dalam acara ritual Jawa itu ada satu yang berkesan bagi saya. Nah, ketika kita semedi bareng itu rasanya menurut saya, padahal saya itu tidak memejamkan mata, tapi mata saya itu melek, benar-benar tahu. Lah, Candi Penataran itu pada saat ritual Jawa itu tadi itu rasanya jadi bergetar. Candi Penataran itu rasanya bergetar, dan saya sangat takut sekali waktu itu karena nggak tahu apa-apa, karena tujuan saya hanya nyupir mobilnya teman saya itu yang mengikuti acara resmi ini. Nah, itu ternyata salah satu menurut saya ya keistimewaan nilai spiritual yang saya rasakan langsung pada saat itu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagi, karena jangan berhenti kalau ngomong spiritual itu, jangan berhenti sampai situ saja, karena banyak yang harus ditemukan sesuai dengan pribadi-pribadi masing-masing, dan belum tentu saya sama dengan itu sama. Begitu Mas, jadi yang bisa saya bagikan, dan saya pun masih proses belajar. Apabila teman-teman mau ngasih saya arahan, apabila teman-teman yang
lebih mengerti tentang spiritual bisa menjadi masukan saya. Gitu. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya tagih teman-teman. Jadi yang sebagai kata terakhir, salam budaya Rahayu. Rahayu.